Saudara diduga tertekan akibat terbebani kegiatan belajar secara daring, seorang siswi kelas 2 SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengakhiri hidup dengan meminum racun serangga. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto membeberkan curhat NF 15 tahun, siswi SMP yang membunuh bocah 5 tahun berinisial APA. Kelompok remaja yang diduga tengah menggelar pesta narkoba dan seks terjaring dalam razia polisi Palangkaraya. Tugas juga menyita sejumlah botol minuman keras, alat hisap sabu, dan alat kontrasepsi. Ini saatnya bagi orang tua. Ini tugas kita sebagai orang tua. Ini perjuangan kita sebagai orang tua. Ini panggilan kita sebagai orang tua. Perjuangan kita sebagai orang tua. Jangan jalan sendiri. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Setiap kita mempunyai kelemahan dan keterbatasan di dalam membesarkan anak-anak. Sebagai orang tua Kristen, sesungguhnya kita sangat membutuhkan komunitas parenting yang akan mendukung kita di dalam segala keterbatasan kita, bersama-sama bertumbuh. Maka Anda bergabung bersama dengan 34 gereja dan lembaga Kristen, sekolah Kristen yang lain. Kita akan bersama-sama saling bergumul, kita bersama-sama saling belajar, kita bersama-sama saling bertumbuh untuk membangun generasi harapan bersama-sama dengan rekan-rekan lain, orang tua lain dari gereja, sekolah Kristen dari berbagai daerah di Indonesia, dan bahkan keluarga-keluarga Kristen Indonesia di luar negeri. Sangat menyenangkan, excited. Kami sudah mempersiapkan diri 300 fasilitator selama 4 kali pertemuan di tahun 2020. Kami rindu sekali bergabung bersama-sama dengan Anda semua. Sampai ketemu tanggal 9 Januari tahun 2021 jam 5 sore WIB. Sampai jumpa. Kami kompak. Kami kompak. Kompak. Kami kompak. Salam kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak.
Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis, dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental, seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tidak terasa kita telah memasuki minggu pertama di tahun yang baru. Mari kita mempersiapkan diri, mari kita mengambil waktu teduh.
Shalom jemaat yang terkasih. Kita telah memasuki tahun yang penuh anugerah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya undang bagi setiap kita untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai dengan 10. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dan mari kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Allah hadir di tempat ini. Mari kita sembah dan sujud padanya. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan yang jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku baitmu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya, dalam bait kudus-Nya selamanya pujian. Dalam bait kudus-Nya selamanya puji Dia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, saat ini mari kita mengambil waktu, mengambil sikap kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita utarakan segala hal yang ada dalam hati kita, dan mari kita mengakui dosa di hadapan-Nya. Ya Bapa yang pengasih, yang besar kasih setia-Nya bagi setiap orang yang datang kepadanya. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami datang membawa segala keluh kesah kami. Kami datang mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami menyadari Tuhan, bahwa terkadang ketika kami menjalani kehidupan ini, kami salah di dalam mengambil tindakan. Kami juga telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, di dalam hati kami, bahkan tindakan yang kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami menyadari Tuhan, bahwa tanpa Engkau di dalam kehidupan kami tidak dapat melakukan apapun. Karena kami tahu kami berada di dalam naungan-Mu.
Dan segala yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu semua karena Engkau rancangkannya bagi kami. Engkau mengizinkannya bagi kami untuk kami semakin bertumbuh dan mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami datang bertekuk lutut Tuhan, mengakui pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, kiranya Engkau menyucikan kami dan memanggil kami kembali. Karena kami tahu hanya Engkaulah pribadi yang dapat mengizinkan kami dan memberikan kami kesempatan, bahkan menerima kami kembali. Sekalipun kami telah ternoda, sekalipun kami telah melakukan kecacatan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang senantiasa meneguhkan langkah kami, meluruskan pandangan kami, dan meneguhkan hati kami untuk tetap berjalan di dalam pimpinan-Mu. Selidiki setiap hati kami, dan biarlah firman-Mu yang kami renungkan setiap hari menjadi pemimpin kami untuk mengingat bagaimana Engkau yang senantiasa memimpin kami. Dengarkan keluh kesah kami, dengarkan seruan minta tolong kami, dan biarlah Engkau senantiasa mengampuni kami. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebab Dia adalah Allah yang penuh belas kasih. Oleh sebab itu, biarpun kita melakukan segala kesalahan di hadapan-Nya, Ia tetap mengampuni dan menerima kita. Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan berita anugerah melalui pembacaan nats dari Roma pasal 6 ayat 11 dan 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita telah mendengar berita anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memperbaharui komitmen kita. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbaharui komitmen kita dengan membaca bacaan dari Yosua 24 ayat 14a dan 15b secara bersama-sama. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman untuk menuntun hidup kita dan meluruskan pandangan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya dan patuh padanya. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan memberikan kami kesempatan bersama-sama untuk boleh beribadah kembali, sebagian di tempat ini, sebagian juga di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Karena situasi kondisi COVID-19 ini yang membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah hati kami terus belajar, kami sedang dihadapi dalam ujian cobaan ya Tuhan. Supaya melihat kami semua anak-anak Tuhan dalam masa penyaringan, apakah kami sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan baik di rumah kami masing-masing maupun di gereja ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan sebagian daripada firman-Mu, berbicaralah Tuhan pribadi lepas pribadi. Celikkan, singkapkan ya Tuhan mata rohani kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, bukan hanya menjadi pendengar saja. Urapi kami semua ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Melalui kesempatan yang indah ini juga, saya secara pribadi maupun keluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Kiranya kasih, penyertaan dan berkat Tuhan menyertai kita semua di tahun yang baru. Amin. Mari saya ingin mengajak sidang jemaat Tuhan membuka satu bagian firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-10, Ulangan pasal yang ke-10, ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-10, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya. Memang pertama dalam terbitan LAI, yang kedua nanti saya akan bacakan dengan bahasa sehari-hari. Ulangan pasal yang ke-10, ayat 12 sampai 13 demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Satu bagian lagi dalam terjemahan sehari-hari saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang saudara-saudara, perhatikanlah apa yang dituntut Tuhan Allahmu dari kamu. Hormatilah Tuhan Allahmu dan lakukanlah segala perintahnya. Cintailah Dia dan beribadahlah kepadanya dengan seluruh jiwa ragamu. Taatilah segala perintah Tuhan yang hari ini saya sampaikan kepadamu demi kebaikanmu sendiri. Berbahagialah kita membaca merenungkan, yang paling berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, Israel sedang memasuki suatu fase baru yang penting dalam kehidupan mereka. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak generasi ayah ibu mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kini generasi yang baru sedang bersiap-siap memasuki tanah perjanjian. Mereka bersiap-siap memasuki satu perubahan kehidupan. Dulunya di padang gurun, sekarang memasuki tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang mereka akan masuki pun tidak tahu. Entah bagaimana nantinya tanah perjanjian itu yang akan mereka masuki. Pada generasi muda ini pun mereka bingung apa yang harus dilakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Musa mengakhiri kepemimpinannya, Musa mengulangi kembali di dalam kitab Ulangan ini apa yang telah Tuhan perbuat kepada mereka selama ini sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, menghadap fase yang baru. Jadi setiap orang bertanya-tanya, apa yang Tuhan inginkan? Apa yang aku harus perbuat?
untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya kita selalu meminta kepada Tuhan dan ingin Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita, keinginan kita. Tetapi di dalam bagian ini, firman Tuhan yang kita baca di atas merupakan permintaan Tuhan kepada orang Israel maupun kepada kita pada zaman sekarang ini. Saudara, memasuki tahun 2021, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tetapi hari ini merupakan sejarah bagi kita. Hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen, bahwa selama kurang lebih hampir 1 tahun kita tidak beribadah di gereja. Dalam tanda petik ada beberapa gereja yang kecil-kecil tetapi mereka tetap beribadah. Tapi gereja yang besar, termasuk kami GKKA Banjarbaru, tidak berani beribadah karena situasi kondisi COVID. Bahkan terakhir menjelang 2021 naik lagi luar biasa. Saudara, ini sejarah bagi kita. Bahkan Natal pun menjadi sejarah tahun ini. Kita tidak merayakan dengan wah, tetapi dengan sederhana. Mungkin tahun baru pun kita tidak merayakan. Yang datang saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika kami lapor, sedikit saya cerita, lapor ke bagian Bamak, Badan Musyawarah Gereja. Badan Musyawarah Gereja lapor juga ke bagian polisi. Sudah dikatakan, Pak, kami tidak ibadah gitu ya. Tetap mereka datang. Pagi-pagi sudah 1 kelompok datang, 2 kelompok, 3 kelompok datang begitu ya. Kenapa mereka respon dan juga tanggap begitu? Jangan-jangan nanti terjadi apa-apa begitulah. Oke. Kita kembali. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam, saya ingin mengajak kita dalam terjemahan sehari-hari. Di sana tadi dikatakan bagaimana firman Tuhan itu yang kita baca. Tuhan menuntut kita, Tuhan ingin apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ini yang akan kita pelajari. Paling tidak ada 3 permintaan atau tuntutan Tuhan kepada kita yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, menghormati Tuhan dan melakukan perintahnya. Itu yang pertama. Saudara perhatikan di dalam ayat 12b di sana dikatakan. Saudara menjadikan Tuhan sebagai otoritas atau kekuasaan tertinggi dan wajib kita taati, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kata hormat dalam bahasa Indonesia yaitu menghargai. Ya, selain menghargai di sana takjim, hikmat dan sopan. Itu kata hormat dalam terjemahan Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan kata menghormati ya, yaitu menaruh hormat. Contohnya seorang anak wajib menghormati orang tuanya. Ini kata menaruh hormat. Jemaat juga menaruh hormat kepada hamba Tuhan. Bahkan juga mungkin atasan. Anak buah menaruh hormat pada atasan. Ini yang dikatakan di sini. Yang kedua, menghormati yang kedua dikatakan di sana, menghargai, menjunjung tinggi. Apa saja contohnya? Pendapat atau keyakinan seseorang. Mungkin ada orang punya pendapat, keyakinan. Jangan kita menghina mereka, begitu ya. Dan yang ketiga, mengakui, mentaati, itu kata hormat, ya. Tentang apa? Aturan perjanjian. Ya. Persetujuan atau perjanjian contohnya jual beli, gitu ya. Jual beli tanah, mobil dan lain sebagainya. Itu ada perjanjian yang harus kita taati. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kata hormat juga mempunyai pengertian antara lain menghargai, bernilai tinggi. Definisi lain dari hormat adalah penghargaan atau respek, memperlakukan sesuatu dengan istimewa atau seseorang dengan istimewa. Oleh karena itu, kita harus menghormati atau menghargai, meninggikan Tuhan lebih dari siapapun atau apapun dalam dunia ini. Ingat, kita tidak boleh menghargai siapapun atau apapun di dalam dunia ini lebih daripada Tuhan. Karena apa yang terjadi hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang meninggikan manusia dalam tanda petik. Ada pendeta yang dikatakan hebat begitu ya. Ketika dia bisa menyembuhkan orang lain atau ketika bisa menumpang tangan jatuh. Wah, itu pendeta itu akan lari, saudaraku dikasihi oleh Tuhan.
Mereka akan memanggil pendeta ini untuk mendoakan rumahnya, perusahaannya, dan lain sebagainya. Bahkan ketika membuka suatu perusahaan, mereka akan panggil pendeta ini. Kenapa? Wah, ini pendeta hebat. Saudara, secara tidak langsung, saudara sedang memberhalakan pendeta itu. Bahkan juga ada mungkin guru, ya. Bahkan bukan hanya guru saja, orang-orang yang tanda petik orang dianggap pintar, banyak orang-orang datang ke sana. Padahal dia adalah manusia biasa yang seharusnya tidak memberikan penghormatan yang tinggi. Bahkan tangannya pun dicium, kakinya pun dicium, saudara. Padahal itu adalah manusia biasa. Bahkan juga banyak pendeta yang seperti itu. Makanya ketika saya katakan, ketika kami diajak mau mendoakan orang buka toko ataupun perusahaan, saya katakan kami hanya manusia biasa. Kami cuma alat Tuhan. Jangan memandang kami lebih hebat. Tapi mari kita bersama-sama dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, kita doakan sama-sama. Nanti saya tutup, saya katakan kita berdoa bersama, nanti saya tutup. Saudara, itu yang saya anjurkan kepada jemaat Tuhan, supaya apa? Tidak memberhalakan, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tidak memberhalakan. Yang kedua, saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang kedua, yang kita pelajari, tuntutan Tuhan bagi kita. Yang kedua, mencintai Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, ayat 12c. Saudara, mencintai Tuhan dan beribadah kepada Tuhan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa disebut sebagai orang yang mencintai Tuhan apabila tidak taat dalam ibadah. Sebaliknya, ibadah tanpa mencintai Tuhan juga tidak ada apa-apanya. Bagaikan suatu tempat, tidak ada isinya, seperti gelas dalam aqua. Ada tempatnya tetapi tidak ada isinya, tidak bisa dinikmati. Ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan yang diwujudkan melalui apa? Penyembahan, pujian, saat teduh, berdoa, baca Alkitab. Hari-hari yang kita lakukan di rumah, yang pada hari Minggu ataupun hari biasa, merupakan ibadah di hadapan Tuhan seharusnya. Di rumah kadang-kadang kita bedakan, wah ini di rumah ini gereja, wah ini suci, enggak. Saudara, ketika Tuhan mengajarkan kita, dimanapun kita berada, ketika kita dengan kusut, dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan, Tuhan hadir di sana. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, melalui ibadah kita di gereja dan di rumah, serta dalam pelayanan merupakan ucapan terima kasih, Tuhan menyatakan kehadirannya, kasihnya kepada kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus menghormati Tuhan dalam ibadah? Paling tidak ada 4 alasan. Yang pertama, saudaraku dikasih oleh Tuhan, identitas Tuhan menuntut kita harus menghormati Tuhan. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tuhan adalah penyelamat orang percaya. Tuhan adalah penguasa seisi dunia ini. Tuhan layak menerima hormat pujian kita. Kita wajib dan harus menghormati Tuhan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita beribadah kepada Tuhan, kita harus menghormatinya. Yang kedua, saudaraku dikasih oleh Tuhan, alasan yang kedua, karena Tuhan hadir dalam ibadah. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia akan hadir di sana. Saudara, ini kadang-kadang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Di gereja Tuhan hadir, di rumah Tuhan tidak hadir. Salah, saudaraku. Tuhan sudah jelaskan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Tetapi ingat, ketika kita beribadah di dalam rumah, ya, di keluarga, karena kami Banjar Baru ibadah keluarga, ada yang mimpin, ada yang main musik masing-masing, ada yang berdoa, gitu ya. Tapi ketika dalam ibadah itu ada hati yang takut akan Tuhan, penuh hikmat, menghormati Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Saudara, saya mengajarkan itu kepada jemaat. Supaya apa? Ketika mereka nanti masuk ke gereja kemanapun, kita juga harus belajar hikmat takut akan Tuhan. Dan percaya Tuhan itu hadir. Yang ketiga, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Alasan yang ketiga,
Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa hormat dan takut kepada Tuhan adalah cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, itu sebenarnya berkenan di hadapan Tuhan. Adakah ketika kita datang kepada Tuhan hari ini, kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Tapi malah sebaliknya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Ketika Pak Pendeta katakan, mari kita buka Alkitab. Bukalah di HP, begitu ya. HP-nya dibuka, bukan Alkitab yang dibuka. Bukan Alkitab yang dicari, pasal yang dicari, bukan. Tetapi lihat Facebookan, WA, begitu ya. Ini yang perlu kita harus bertobat, saudaraku. Atau pada waktu pagi-pagi, bangun pagi, apa yang kita cari? Terlebih dahulu, jujur saja saya katakan, kita lebih banyak mencari tab kita, HP kita. Melihat, mungkin apa yang terjadi di sana. Saudara, ini merupakan tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Tetapi ketika kita bangun pagi, kita cari Tuhan terlebih dahulu. Tinggalkan dulu yang lain. Yang keempat, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, alasan yang keempat, mengapa kita harus beribadah? Alkitab mencatat bahwa Allah memurkai orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, dalam 2 Tabari 26 ayat 16 sampai 21. Raja Uzia. Saudara, kalau saudara baca sejarah Raja Uzia, ketika dia diangkat menjadi raja berumur 16 tahun. Selama 52 tahun dia memerintah Yerusalem, luar biasa. Ketika dia masih muda, dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, hormat pada Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan dia menjadi kuat, memiliki kerajaan yang kokoh, kekuasaan yang besar. Tetapi setelah dia menjadi kuat, kokoh, bahkan ada mungkin penasehatnya atau imamnya, ada dikatakan di sana, seorang yang bernama apakah Imam Zakaria, saya juga belum sempat melihat, dikatakan Zakaria yang selalu menuntun dia supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Maka semua yang dia lakukan membuat semuanya berhasil. Luar biasa. Tetapi setelah orang-orang ini meninggal, apa yang terjadi sudah dikasih oleh Tuhan? Ia menjadi tinggi hati dan melakukan perbuatan yang merusak. Raja Uzia merasa diri layak dalam ibadah dan merampas hak imam. Untuk apa? Membakar ukupan. Di sini Raja Uzia tidak menghormati Tuhan. Lalu Tuhan menghukum dia, mengutuk dia dengan apa? Kusta. Ketika dia kena kusta, dia diasingkan sampai pada matinya. Saudara, awalnya dia baik luar biasa, tapi akhirnya endingnya, padahal kalau dia bertobat, Tuhan pasti mengampuni dia. Dia tidak menghormati Tuhan karena menganggap segala kekayaan, kejayaan karena kuat dia. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, contoh yang kedua yang tidak menghormati Tuhan di dalam Alkitab adalah anak-anak Imam Eli. Anak-anak Imam Eli yang tidak menghormati Tuhan dalam ibadah juga dimurkai oleh Tuhan. Dua contoh ini menjadi peringatan bagi kita. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain. Bagaimana kita berdiri di hadapan Tuhan hari ini. Tadi saya katakan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, lepaskan semua. Di silent HP-nya dan lain sebagainya. Kapan perlu bawa Alkitab. Kadang-kadang zaman sekarang itu bawa tab, bawa HP. Mungkin berat bawa Alkitab atau malu. Tetapi jangan malu. Jangan katakan berat, tapi lebih bagus. Lebih konsentrasi kita buka Alkitab. Yang terakhir, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tuntutan Tuhan yang Tuhan inginkan dari kita. Yaitu dalam ayat yang ke-13. Mentaati perintah Tuhan untuk kebaikan kita. Saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa semua perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Terkadang kita merasa berat dan sakit ketika harus tunduk kepada perintah Tuhan. Dan menyangkal keinginan kita. Tetapi percayalah, tujuan
Akhir dari setiap perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita semua. Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi orang-orang yang sesat, tetapi semua untuk kebaikan kita. Dan oleh karena itu tetaplah setia dalam apa? Memikul salib dan mentaati perintahnya. Sekalipun lebih banyak orang-orang yang melanggar perintah Tuhan atau menghina Tuhan, tetapi biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita melihat hari ini banyak orang yang melecehkan, ya, tanya siapa itu bidannya Tuhan Yesus, begitu ya, siapa bapaknya, begitu ya. Saudara, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Orang melecehkan tidak apa-apa. Firman Tuhan berkata, apabila engkau melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu, maka hasil akhirnya adalah akan baik keadaanmu sebagaimana firman Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah suaranya dan berlakulah baik supaya baik keadaan kita. Biarlah di tahun yang baru, memasuki tahun yang baru ini, kalau kita ingin disertai, diberkati oleh Tuhan, sukses dalam segala sesuatu sebagaimana orang Israel, mereka melakukan tuntutan Tuhan ini. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan hanya meminta Tuhan memenuhi keinginan kita, tetapi terlebih dahulu penuhi permintaan Tuhan, lakukan tuntutan Tuhan, perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai, memberkati kita, bahkan keadaan kita di tahun 2021 akan dalam keadaan baik. Tuhan memberkati kita. Sebelum saya tutup dalam doa, saya ingin tayangkan satu video supaya kita belajar bagaimana menghormati Tuhan. Mulutmu adalah harimaumu. Itulah bunyi sebuah peribahasa terkenal yang bermakna agar seseorang berhati-hati dalam berbicara. Karena ucapan tersebut, bencana bisa berbalik mencelakakan diri sendiri. Hal tersebut ternyata dialami oleh beberapa orang berikut ini, dan kebanyakan adalah orang terkenal. Mereka tewas karena berbicara sembarangan dengan ucapan yang menghina Tuhan, Sang Penguasa kehidupan. Ucapan-ucapan itu mungkin diperkatakan dengan bercanda atau tidak berasal dari hati. Namun bagaimanapun juga, baik atau buruk, setiap perkataan kita semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Berikut orang-orang yang tewas karena menghina Tuhan versi on the spot. Sebuah tragedi menimpa seorang calon presiden asal Brazil, Tancredo Neves, yang terpilih melalui pemungutan suara pada tahun 1980. Saat kampanye, pria kelahiran 1910 ini pernah berkata bahwa jika ia memperoleh lebih dari 500.000 suara, tak akan ada yang bisa melengsarkannya dari jabatan presiden, bahkan Tuhan sekalipun. Tancredo Neves akhirnya memang berhasil memenangkan pemilu tersebut. Namun ironisnya, sehari sebelum ia dilantik menjadi orang nomor 1 di Brazil, Tancredo Neves meninggal karena komplikasi operasi yang ia jalani beberapa hari sebelumnya. Dalam perjalanan hidupnya, Tancredo Neves memang tidak dilengsarkan dari jabatan kepresidenannya, melainkan ia terlengser dari kehidupan oleh kuasa Sang Penguasa kehidupan sebelum Tancredo Neves menyentuh kursi kepresidenan secara resmi. John Lennon, ia adalah salah satu personil band The Beatles asal Inggris yang populer dan fenomenal di tahun 60-an. Namun John Lennon juga terkenal karena kematiannya yang menggenaskan. Pada tanggal 8 Desember 1980, John Lennon tewas tertembak di depan rumahnya di New York, Amerika Serikat oleh seorang penggemar fanatiknya sendiri, Mark David Chapman. Beberapa tahun sebelumnya, ketika tengah diwawancarai oleh media Inggris, Evening Standard, John Lennon pernah mengatakan bahwa ia dan The Beatles lebih terkenal dibanding Tuhan. Ia pun menantang dengan berkata, kita lihat siapa yang lebih dulu tenggelam, Tuhan beserta ajarannya atau The Beatles dengan aliran rock and roll-nya. Pernyataan John Lennon ini pun mengundang kontroversi.
Para remaja yang marah dengan kalimat John Lennon itu kemudian membakar piringan hitam serta poster-poster The Beatles. Tahun 1970, The Beatles membubarkan diri lalu tenggelam. Sementara itu, jauh sebelum The Beatles ada dan hingga selama-lamanya, Tuhan Yang Maha Kuasa tetap ada. Penembakan yang dilakukan seorang penggemar John Lennon tersebut dianggap banyak orang sebagai akibat dari perkataannya yang menghina Tuhan. Siapa yang tidak kenal Titanic? Salah satu kapal terbesar di dunia yang pernah ada, yang terkenal karena kecanggihannya pada zamannya. Dan Titanic juga terkenal karena berakhir dengan tragis. Kapal tersebut merupakan mahakarya Thomas Andrew, seorang arsitek terkenal yang sangat detail dan perfeksionis dalam berkarya. Ketika pembangunan Titanic selesai, seorang reporter pernah bertanya pada Thomas Andrew, seberapa amankah kapal ini untuk berlayar di Samudra Atlantik? Dengan sombong, Thomas Andrew menjawab, bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Pada tanggal 10 April 1912, untuk pertama kali kapal Titanic berlayar menuju Amerika Serikat dari Eropa. Namun 4 hari kemudian tak disangka-sangka, kapal mewah ciptaan Thomas Andrew tersebut menabrak gunung es yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Lambung kapal itu robek hingga akhirnya tenggelam di Samudra Atlantik Utara. Cantik, populer, dan kaya raya adalah kehidupan yang dialami Marilyn Monroe, aktris terkenal di era 50-an. Namun sayang di balik segalanya itu, ia mengalami kehidupan keluarga dan percintaan yang pahit. Suatu hari ketika Marilyn tengah syuting sebuah acara, ia dikunjungi oleh seorang pendeta bernama Billy Graham. Menurut hamba Tuhan itu, ia datang mengunjungi Marilyn karena mendapat panggilan dari Tuhan. Aktris yang kala itu dikabarkan dekat dengan Presiden Amerika John F. Kennedy menolak mentah-mentah kehadiran sang pendeta. Dengan angkuh, Marilyn berkata bahwa ia tak butuh Tuhan. Tragis, seminggu setelah pertemuannya dengan pendeta Billy Graham, Marilyn ditemukan tewas dalam apartemennya. Banyak teori yang mengatakan bahwa Marilyn dibunuh sebagai konspirasi politik. Namun teori yang diakui hingga kini adalah Marilyn bunuh diri dengan menenggak obat tidur dalam jumlah besar. Bukan rahasia lagi bahwa wanita cantik ini mengalami depresi berat akan masalah kehidupan pribadinya yang berantakan. Padahal sebenarnya di saat tertekan itulah Marilyn Monroe membutuhkan Tuhan untuk menolongnya. Sikap penghinaan terhadap Tuhan yang akhirnya berakhir tragis juga pernah dilakukan oleh seorang penyanyi dan penyair terkenal asal Brazil yang bernama Cazuza. Saat tengah melakukan pertunjukan di Rio de Janeiro, Brazil, artis yang meninggal pada tahun 1990 itu menghembuskan asapnya ke udara sambil berkata dengan sangat tidak sopan, "Tuhan, asap ini untukmu." Pria dengan nama asli Agenor Miranda Araújo Neto ini pun akhirnya meninggal karena kanker paru-paru di usia 32 tahun. Cazuza merupakan salah satu artis terkenal Brazil yang telah menjual lebih dari 5 juta kopi album. Sayangnya kehebatan dalam berkarya tidak seperti kehidupan pribadinya. Ia diketahui mengidap AIDS dan memiliki orientasi seksual ganda atau biseksual. Selama hidupnya ia juga pernah mendapatkan beberapa masalah dengan obat-obatan terlarang. Pada 2005, di Campinas, Brazil, sekelompok remaja yang tengah mabuk pergi untuk menjemput seorang temannya. Ibu dari remaja yang dijemput ini khawatir melihat sang anak yang pergi bersama teman-temannya yang mabuk. Ia pun berpesan pada anaknya, semoga Tuhan bersamanya dalam perjalanan. Namun sayang remaja tersebut bukannya mengaminkan apa yang dikatakan sang ibu. Ia malah menjawab, Tuhan boleh ikut bersama mereka. Hanya jika Tuhan duduk di bagasi karena kursi mobil sudah penuh. Tragis, beberapa jam kemudian para remaja tersebut ditemukan tak bernyawa karena kecelakaan. Seluruh penumpang mobil malang itu tewas dan keadaan mobil benar-benar hancur. Namun sungguh ajaib, di tengah bangkai mobil yang sudah tak berbentuk, bagasi mobil tersebut tidak ikut hancur. Bentuknya tetap utuh.
Bahkan polisi menemukan beberapa telur dalam bagasi tersebut tetap utuh alias tidak pecah atau retak sama sekali. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang Tuhan telah menyatakan kekuasaannya sebagai pengendali setiap keadaan? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih juga kami diajarkan bagaimana kami harus menghormati Tuhan, menghargai Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami maupun ibadah kami ya Tuhan. Karena Engkau yang tertinggi, yang termulia, yang patut ditinggikan, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi jemaat Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar-pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku sungguh-sungguh dalam kehidupan kami, agar kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Jemaat yang terkasih, kita telah menerima jamuan dari Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan. Dia telah memberikan yang terbaik bagi kita. Dan mari saat ini kita mempersiapkan diri kita. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan jemaat di segala abad dan di segala tempat untuk mengikrarkan kembali pengakuan iman kita dengan mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebagai ucapan syukur kita oleh karena kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, saat ini tibalah saatnya kita untuk menyampaikan ucapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Dan persembahan yang akan kita sampaikan dilandasi dari Imamat 27 ayat 30, demikian firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih dan tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA atau Danamon, atau dapat memindai kode QR yang ada di layar kaca Bapak Ibu dengan aplikasi online. Nah, untuk perpuluhan mohon ditambahkan nilai 10 digit di belakang jumlah uang yang akan ditransfer. Dan mari kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya persilahkan bagi kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa.
Ya Allah yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang senantiasa hadir bagi kami, oleh karena berkat-Mu yang tidak henti-hentinya mencukupi kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau mempercayakan di gereja ini untuk mengelola persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, baik di dalam gereja ini maupun di tempat-tempat yang benar-benar dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, terimalah persembahan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sama-sama kita masih tetap berdiri, dan saat ini mari kita akan naikkan beberapa pokok syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami pujikan rahmat dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan bagi kami, mengingatkan kembali supaya kami mengerti dan memahami bahwa hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan tetap menghormati Engkau sebagai pemimpin, sebagai petunjuk, sebagai pengatur segala tatanan dunia ini. Tuhan, ajarilah kami setiap hari untuk mengerti bagaimana Engkau mengatur semua ini dan membawa kami untuk masuk di dalamnya, supaya kami bisa melihat bahwa Tuhan juga bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, izinkan kami juga untuk senantiasa berpaut kepadamu, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apapun yang bisa kami lakukan. Dan biarlah kami tetap menjadi pribadi yang tetap bersandar kepada kuasa dan kemuliaan-Mu, oleh karena hanya Engkau satu-satunya pribadi yang memang layak dipuji, layak disembah dan maha kuasa di dalam seluruh tatanan dunia ini. Ya Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan sedang menjalani pemulihan. Kami tidak lupa berdoa untuk contoh Wahyudi, contoh Vina, Bapak Mensung, Muselo, Bapak Fuhian Fui, Bapak Punlong, Ibu Suan Kim, Ibu Mainawati, Bapak Andi Cahyono, dan Bapak Budi Hartono. Tuhan, kiranya Engkau beranugerah kepada mereka, dan kiranya Engkau yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Bahkan di tengah-tengah proses pemulihan kondisi fisik mereka, kiranya Engkau berkati segala kebutuhan yang dibutuhkan, baik obat-obatan maupun asupan gizi melalui makanan. Dan kiranya Engkau yang senantiasa memberkati keluarga yang peduli, yang senantiasa menjaga dan merawat. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tapi sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau beranugerah bagi mereka, Engkau memulihkan kondisi fisik mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan di bulan Januari ini. Engkau yang senantiasa menjaga dan memimpin mereka, dan biarlah anugerah Tuhan senantiasa hadir bagi mereka, bagi keluarga mereka, sehingga mereka dapat melihat bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya di dalam kehidupan mereka, dan mereka juga memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pandemi belum berakhir, dan kami tahu kami harus melalui tahun yang penuh rahmat ini dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan dan iman yang bersandar kepada Tuhan. Biarlah kami melangkah di tahun baru ini dengan penuh kuasa yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, sekiranya juga Engkau yang melawat bangsa dan negara kami, mulai dari pimpinan kami, presiden kami, jajaran menteri, bahkan para pemimpin yang ada di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Sekiranya Engkau juga memberikan mereka hikmat, supaya mereka dapat mengelola dan menata bangsa dan negara ini, sehingga damai dan sejahtera sampai ke seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para tim medis yang sedang berjibaku untuk melawan COVID-19.
Engkau senantiasa beranugerah bagi mereka. Kami tahu Tuhan, mereka telah terpisah dari keluarga mereka, dari anak, dari istri mereka. Kiranya pada waktunya juga Engkau bisa memberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan keluarga mereka. Karena kami tahu Tuhan, perjuangan mereka belum selesai. Biarlah juga vaksin yang sudah sampai di Indonesia dapat direalisasikan dengan cepat. Dan kiranya seluruh bangsa Indonesia dapat menikmati vaksin tersebut. Kiranya ini doa yang kami sampaikan, kiranya Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan rancangan yang Tuhan nyatakan. Dan kami akan menutup doa kami pada hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah mereka yang lemah, bantulah mereka yang menderita, hormatilah semua orang, dan kasihilah Tuhan Allahmu. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Om selamat sumber berkah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita menyaksikan warta yang akan disampaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, diduga tertekan akibat terbebani kegiatan belajar secara daring, seorang siswi kelas 2 SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengakhiri hidup dengan meminum racun serangga. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto membeberkan curhat NF 15 tahun, siswi SMP yang membunuh bocah 5 tahun berinisial APA. Kelompok remaja yang diduga tengah menggelar pesta narkoba dan seks terjaring dalam razia polisi Palangkaraya. Tugas juga menyita sejumlah botol minuman keras, alat hisap sabu, dan alat kontrasepsi.
saatnya bagi orang tua. Ini tugas kita sebagai orang tua. Ini perjuangan kita sebagai orang tua. Ini panggilan kita sebagai orang tua. Perjuangan kita sebagai orang tua. Jangan jalan sendiri. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Ayo kolaborasi. Setiap kita mempunyai kelemahan dan keterbatasan di dalam membesarkan anak-anak. Sebagai orang tua Kristen, sesungguhnya kita sangat membutuhkan komunitas parenting yang akan mendukung kita di dalam segala keterbatasan kita, bersama-sama bertumbuh. Maukah Anda bergabung bersama dengan 34 gereja dan lembaga Kristen, sekolah Kristen yang lain? Kita akan bersama-sama saling bergumul, kita bersama-sama saling belajar, kita bersama-sama saling bertumbuh untuk membangun generasi harapan bersama-sama dengan rekan-rekan lain, orang tua lain dari gereja, sekolah Kristen, dari berbagai daerah di Indonesia dan bahkan keluarga-keluarga Kristen Indonesia di luar negeri. Sangat menyenangkan, excited. Kami sudah mempersiapkan diri 300 fasilitator selama 4 kali pertemuan di tahun 2020. Kami rindu sekali bergabung bersama-sama dengan Anda semua. Sampai ketemu tanggal 9 Januari tahun 2021 jam 5 sore WIB. Sampai jumpa. Kami kompak. Kami kompak. Kompak. Kami kompak. Salam kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak. Kami kompak.